Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik semua, sesuai dengan janji saya akan membuatkan video latihan ya, terkait dengan analisis retrosintesis dan juga analisis retrosintesis dengan pendekatan Ampolung. Nah, ada dua soal yang pada kesempatan ini akan saya coba sampaikan, kemudian kita bahas, baik dari strategi analisisnya, kemudian jalur sintesisnya, kemudian juga membuatkan mekanisme reaksinya. Nah, ini adalah untuk yang pertama, soalnya seperti ini, erlotinib merupakan senyawa yang digunakan sebagai obat kanker paru-paru pada metode terapi target. Struktur senyawa erlotinib diberikan pada gambar di bawah ini. Nah, ini adalah struktur senyawa erlotinib yang digunakan sebagai obat anti kanker yang approved FDA ya. Nah, berdasarkan struktur tersebut, tentukan yang pertama adalah retrosintesis senyawanya, analisis dan sintesisnya. Bila salah satu bahan dasarnya adalah 67 dihidroksiquinazolin 43HO. Ya, jadi ini adalah material awalnya. Nanti kita akan dapatkan melalui jalur retrosintesisnya ya. Kemudian yang berikutnya adalah buatlah mekanisme reaksinya. Baik, sekarang kita coba buatkan analisis retrosintesisnya. Nah, analisisnya kita akan ini, mohon maaf ini typo ya, ini analisis. Yang pertama tentu kita melakukan proses yang namanya diskoneksi, pemutusan ikatan, atau nanti juga ada FGI ya, perubahan gugus fungsi, functional group interconversion. Nah, ini adalah struktur erlotinib. Pertama, kita akan lakukan diskoneksi ya, karena tadi bahan dasarnya adalah quinazolin 67 dihidroksi, jadi di sini OH, terus di sini adalah gugus keton. Berarti kita akan lakukan diskoneksi di antara C dan N ini. Apa hasilnya? Tentu hasilnya adalah sinton ya. Fragmen yang bermuatan negatif atau disebut sinton negatif dan satu lagi fragmen yang bermuatan positif disebut sinton positif. Nah, fragmen-fragmen ini kita tentukan sintetik ekuivalennya. Yang negatif biasa seperti biasa kita tinggal tambahkan H saja menjadi NH2 dari NH- ya. Kemudian yang positif ya, kita tambahkan halida, bisa Cl, bisa Br. Nah, ini kita gunakan Cl ya. Jadi ini adalah sintetik ekuivalen dari fragmen sinton positifnya. Nah, kemudian ini belum menghasilkan material awal yang diminta ya. Tentu kita akan lakukan proses-proses selanjutnya. Karena di sini tadi yang diharapkan adalah eh, CO ya, keton, ini masih Cl, berarti kita lakukan berikutnya, langkah berikutnya adalah ya interkonversi gugus fungsi ya. Dari CO ke Cl ini nanti bisa dilakukan dengan metode klorinasi ya. Bisa dengan SOCl2 atau POCl3. Jadi perubahan dari gugus keton ini ya, ini gugus amida menjadi gugus ya apa namanya halida. Nah, ini bisa dilakukan dengan agen-agen untuk klorinasi yaitu SOCl2 atau POCl3. Nah, kemudian ini kita sudah dapatkan struktur yang diminta ya yang sebelah kanan, tapi yang sebelah kiri ini belum kita dapatkan karena yang diminta posisi 6 dan 7 ini ya, 6 ini 7 ini adalah OH. Maka kita lakukan diskoneksi di antara O dengan C ya. Diskoneksinya adalah antara O dengan C atau CO sehingga menghasilkan dua fragmen yaitu sinton positif dan sinton negatif. Yang negatif kita tinggal tambahkan H ya, yang positif kita tambahkan alkyl halida. Nah, kemudian kita dapatkan inilah adalah material awal yaitu 67 dihidroksiquinazolin 43 on sesuai yang diminta di soal. Nah, kalau kita sudah mendapatkan analisisnya ya jalur analisisnya, maka dengan mudah kita bisa menentukan jalur sintesisnya. Ya, jalur sintesis itu kebalikan dari jalur analisis. Jadi tinggal kita susun ulang, kemudian kita pasang reaksi-reaksinya. Nah, sekarang kita susun ulang dari awal berarti untuk jalur sintesisnya. Nah, ini oh kebalik. Nah, ini jalur sintesisnya ya. Ini jalur sintesisnya. Ini 67 dihidroksiquinazolinon. Kita ingat ya di sini ada gugus-gugus nukleofil OH. Biasanya kalau gugus nukleofilnya OH atau golongan fenol
Nah, kita perlu penambahan basa untuk meningkatkan nukleofilisitasnya ini nanti untuk menjadi omin-omin ya sehingga dia lebih nukleofil. Nah, pertama ditambahkan basa, kemudian tambahkan alkil halidanya ini. Nah, ini langsung masuk dua sekaligus karena ini nanti bermain di jumlah ekivalen ya, karena ini sama ya. Jadi mungkin nanti eh, jumlah mol ya, jumlah mol alkilhaldenya dilebihkan sehingga nanti bisa masuk di dua sisi ini pada saat kita sintesis di laboratorium. Nah, kemudian terbentuklah ini ya senyawa eter karena tadi OH ini sudah mensubstitusi Br ya, Br-nya digantikan. Kemudian ini gugus ketonnya ini kita akan klorinasi untuk menghasilkan ya gugus Cl ya di sini. Maka perlu diklorinasi dengan senyawa SOCl2. Nah, setelah diklorinasi maka CO ini, CO amida ini berubah menjadi Cl. Nah, ketika sudah menjadi Cl, Cl itu adalah gugus pergi yang lumayan baik ya, apalagi terikat pada cincin aromatik seperti ini dengan amida ya, dengan ikatan rangkap dengan N ini, maka sangat mudah digantikan oleh suatu nukleofil ya. Kemudian nukleofilnya ini adalah turunan senyawa amina ya, seperti yang tadi dihasilkan dari proses analisisnya. Jika ditambahkan maka dia akan substitusi Cl. Nah, terbentuklah produk atau molekul target yaitu erlotin. Nah, ini adalah jalur sintesisnya. Ya, setelah pertama kita melakukan tahap analisisnya yaitu dengan melakukan diskoneksi atau perubahan gugus fungsi, kemudian kita dapatkan sintetik ekivalennya. Nah, setelah ketemu jalurnya, maka kita tinggal menyusun ulang ya dari akhir ke awal lagi karena sintesis itu kebalikan dari eh, tahap analisis. Nah, kita susun ulang seperti ini. Nah, kemudian yang berikutnya bagaimana mekanisme reaksinya? Ini mekanisme reaksinya. Jadi senyawa 67 dihidroksikonazolinan ini ya gugus OH-nya ini ditingkatkan nukleofilisitasnya dengan menambahkan basa, di mana basa pada kesempatan ini ditambahkan adalah K2CO3 sehingga terbentuk ion-ion ini ya fenoksida ini ya, ion-ion fenoksida. Nah, ini O-nya sudah menjadi min, maka ketika dia direaksikan dengan turunan alkil halida, dia akan menyerang ya atom O-nya, pasangan elektron bebas atom O-nya menyerang C yang mengikat halida karena yang C yang mengikat halida itu bermuatan parsial positif. Nah, Br gugus pergi yang baik maka ini akan menyerang. Ingat ya, serangan itu berasal dari yang bermuatan negatif atau yang menyerang itu elektron. Kemudian Br-nya lepas, ya, nanti melepas Br min. Nah, sehingga terbentuk senyawa ini, ya, senyawa ini. Nah, berikutnya tahap berikutnya adalah klorinasi ya dengan SOCl2. Ini struktur SOCl2. Nah, maka ikatan rangkap pada atom N ini ya, pasangan elektron bebas pada atom N, mohon maaf, pasangan elektron bebas pada atom N, dia akan melakukan resonansi ke ikatan antara C dengan N, kemudian ikatan rangkapnya elektronnya akan menyerang ya atom S ya, S ini seperti C karakternya, seperti C karbonil ya, diserang oleh elektron pasangan elektron dari ikatan rangkap antara C dan O ini. Nah, kemudian dengan melepaskan ion Cl-min sehingga terbentuk senyawa ini. Ya. Jadi O-nya mengikat S, kemudian Cl-minnya dilepaskan. Nah, Cl-min yang dilepaskan itu bisa menyerang kembali ya atom C yang mengikat O, kemudian ikatan antara C dengan O dia akan pindah ke ikatan antara O dengan S ya. Kemudian ikatan antara S dengan Cl ini akan berpindah ke Cl ya sehingga dihasilkan di sini senyawa intermediate ini yang bermuatan positif N-nya ya. Kemudian O-nya Cl-nya sudah menggantikan tadi ya SO2Cl. Nah, Cl-nya lepas sebagai Cl min, kemudian SO2-nya lepas menjadi SO2. Jadi di sini dilepaskan gas SO2 dan ion Cl min. Nah, jadi di larutan itu ada tiga komponen ini, ada SOCl, ada SO2, ada Cl min, kemudian ada intermediate ini. Nah, ini kan N-nya masih mengikat atom H, ya tidak punya PEB, maka dia akan melepaskan ion H+, di mana elektron
ikatan N dengan H pindah ke atom N ya. Nah, terbentuklah ini senyawa intermediate ini ya. Cl-nya sudah menggantikan gugus ya CO karbonil tadi ya. Berikutnya ya Cl ini merupakan gugus pergi ya. Ketika direaksikan dengan nukleofil yang di sini ya nukleofil di sini amina, maka Cl-nya akan atom C yang mengCl akan diserang. Kemudian ikatan antara C dengan Cl-nya pindah ke atom Cl elektronnya sehingga dilepaskan Cl-nin di sini ya dan terbentuk senyawa ini di mana aminanya N-nya masih bermuatan positif ya karena tadinya netral menyumbangkan pasangan elektron bebasnya maka dia menjadi muatan positif. Nah, setelah itu di akhir reaksi ya, di akhir mekanisme dia akan melepaskan ion H+. Nanti ion H+-nya ini akan berpasangan dengan ion Cl- yang dilepaskan di sini ya. Dalam lautan membentuk HCl. Nah, terbentuklah di sini adalah senyawa erlotinib. Jadi tiga tahapan penting yang perlu diketahui ketika kita membahas analisis retrosintesis ini ya. Tahap analisisnya bagaimana menguraikan molekul-molekul targetnya menjadi sinton-sintonnya, kemudian menentukan sintetik ekvivalennya, sehingga ketika kita sudah mendapatkan sintetik ekvivalen untuk bahan sintesisnya, baru kita buat jalur sintesisnya. Jalur sintesis kebalikan dari tahap analisis, kemudian terakhir kita buatkan mekanisme reaksinya. Nah, ini untuk latihan ya analisis retrosintesis. Berikutnya kita akan latihan juga analisis retrosintesis, tetapi untuk pendekatan ampulung ya, di mana di pendekatan ampulung ini ketika kita melakukan diskoneksi itu akan menghasilkan ya fragmen yang seharusnya negatif menjadi positif, yang seharusnya positif menjadi negatif. Biasanya yaitu C karbonil ya. Nah, ada beberapa yang sudah kita pelajari ya. Eh, ini kita sekarang menggunakan slide yang terakhir ya. Slide yang terakhir yang dari nitroalkana ya. Adik-adik bisa buka materinya yang materi tentang nitroalkana. Nah, ini perintah soalnya. Buatkan analisis retrosintesis senyawa berikut agar dapat disintesis dari nitrometana. Perhatikan di sini gugus yang berdekatan bersampingan itu adalah dua gugus karbonil COCO. Nah, ketika diminta sintesis dari nitrometana, maka tahap yang pertama yang perlu kita lakukan adalah perubahan gugus fungsi dari CO karbonil ini menjadi gugus nitro. Caranya gimana kalau C karbonil menjadi gugus nitro? Ya nanti atau gugus nitro menjadi CO karbonil itu direaksikan dengan TiCl3 ya. Jadi ini adalah pertama kita lakukan FGI, salah satunya ya, salah satunya ini menjadi gugus nitro. Pak, boleh dari sebelah kiri boleh nggak Pak? Boleh aja ya. Nanti kalau ada yang buat dari sebelah kiri juga boleh. Misalnya nitronya yang sebelah kiri. Kemudian yang CO karbonil tetapnya yang sebelah kanan boleh aja. Yang penting nanti bahan awalnya misalnya di sini sesuai perintah yaitu nitrometana. Nah, setelah terbentuk senyawa ini ya yang sudah berubah gugus fungsinya yaitu CO karbonil menjadi NO2 ini kita lakukan diskoneksi di antara C dengan C yang mengikat NO2 sama C yang mengikat C karbonil. Hasil diskoneksinya tentu dua fragmen eh, satu adalah fragmen positif atau sinton positif, satu fragmen negatif. Nah, kalau kita sintesis dari nitroalkana, maka C yang bermuatan negatif itu nanti adalah C yang mengikat nitro ya, NO2. Jadi C karbonilnya menjadi C positif atau sinton positif. Maaf ini kebalik ya. Ini harusnya sinton positif ini. Ini sinton positif ya. Ini sinton negatif ini. Maaf ini salah ya. Jadi ini sinton negatifnya. Nah, kemudian kita tentukan sintetik ekuivalennya. Yang positif kita tambahkan halida ya, yaitu Cl di sini ya, yaitu eh, asetil ya. Ini propanoil klorida namanya karena C-nya 3 yaitu propanoil klorida ya. Kemudian yang negatif kita tinggal tambahkan atom H ya. Sehingga ini sintetik ekuivalennya. Nah, karena perintahnya adalah nitrometana, berarti kan nitrometana itu gugus nitro yang terikat pada gugus metan. Metan itu C-nya 1. Nah, ini sedangkan ini C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5. Maka kita harus lakukan diskoneksi.
Karena yang diminta C-nya 1, maka kita lakukan diskoneksi di antara ya atom C yang mengikat NO2 karena bahan awalnya nitrometana, maka kita harus mendiskoneksinya di antara C yang mengikat NO2 dengan C yang di sebelahnya, yaitu ini ya. Nah, ini diskoneksi antara C dengan C, hasilnya adalah sinton positifnya tentu yang sebelahnya yang mengikat N ya. Jadi yang mengikat NO2 ini, dia adalah C yang memiliki hidrogen asam, sehingga dia nanti bisa direaksikan dengan basa, sehingga menjadi nukleofil ya, menjadi C negatif seperti ini. Nah, ini sinton positifnya, ini sinton negatifnya. Seperti biasa, yang positif kita tambahkan halida, misalnya kita tambahkan Br, kemudian yang negatif kita tambahkan atom H. Nah, ini adalah nitrometana ya. Jadi ini adalah nitrometana ini. Nah, sesuai yang diminta di soal. Nah, ini adalah tahap analisisnya. Bagaimana menyusun tahap sintesisnya? Tinggal dibalik saja ya dari ujung akhir tadi ya kembali ke awal itu untuk membuatkan tahap sintesisnya. Nah, ini adalah tahap sintesisnya. Ini adalah nitrometana ya. Pertama ditambahkan NaOH. Gunanya untuk apa? Gunanya supaya hidrogen asam yang diikat oleh C ini dia akan diambil sehingga nanti menjadi C negatif. Ketika direaksikan dengan alkil halida nanti dia akan menyerang ke sini nih C-nya apa elektronnya ya setelah menjadi C negatif ya. Nah, ini nanti akan lepas ya. Nah, terbentuklah senyawa ini. Jadi atom Br-nya dilepaskan digantikan dengan C nitro ya. Nitrometana ini. Nah, apakah ini sudah selesai? Belum, karena kan senyawa targetnya bukan ini kan ya. Nah, ini masih memiliki hidrogen 2 ya. Sehingga ketika direaksikan dengan basa nanti di sini bisa negatif kembali. Ketika ini negatif, kita tahu karbonil ini bermuatan parsial positif ya. Jadi ini nanti bisa menyerang ke sini ya. Cl-nya sebagai gugus pergi lepas sehingga terbentuklah senyawa ini. Nah, sekarang ada dua gugus yang berdampingan yaitu gugus keton dengan nitro ya. Nah, yang diminta molekul targetnya itu adalah menghasilkan dua gugus keton semua. Maka untuk merubah gugus nitro menjadi gugus karbonil itu bisa digunakan reaksi TiCl3 ya. Kalau ingin merubah gugus ini NO2 menjadi apa namanya NH2 ya bisa digunakan reaksi hidrogen dengan katalis palladium atau grafit ya. Seperti itu. Nah, ini contoh soal untuk strategi Ampolung. Jadi nanti adik-adik silakan belajar kembali ya, yang serius. Semoga nanti bisa mengerjakan soal-soal ujiannya. Terima kasih ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk latihan soalnya, yaitu analisis retrosintesis ya dengan pendekatan yang umum biasa, yang seperti soal yang di awal tadi, atau pendekatan Ampolung di sini ya. Jadi salah satu ini kita gunakan reaksi yang namanya nitrometana sebagai nukleofil. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.